Lagi bertanya-tanya kayak gitu, masih di rooftop nih. Tiba-tiba pundak dia ada yang nepok. Tak! Dan ada suara dari belakang. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Oke, kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gua akan ceritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gua. Pada kali ini ada cerita dari seseorang yang namanya itu Adi, dimana dia mau nyeritain pengalamannya 9 tahun yang lalu nih, sewaktu dia main ke tempat kerja kakaknya, yaitu sebuah art shop atau toko kerajinan lah, di daerah Tohpati dan Pasar Timur, Bali. Jadi art shop ini ngejual macem-macem kerajinan batik yang dulunya suka ditawarin ke para wisatawan. Tapi seiring berjalannya waktu, art shop itu mulai sepi sampai akhirnya ditutup karena ada sesuatu yang gak beres di art shop itu. Penasaran kan? Tonton video ini terus. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita lewat channel ini, kalian bisa kirimkan cerita kalian ya ke email di bawah ini. Yaudah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Waktu itu malam minggu di Bali. Nah, karena malam itu Adi lagi gabut ya, lagi nggak ada acara buat kemana-mana, akhirnya dia mutusin nih buat main ke tempat kerja kakaknya di art shop atau toko kerajinan di daerah Tohpati itu. Tapi sebelum main ke sana, Adi telepon dulu nih art shop itu buat ngabarin, takutnya nanti sampai sana nggak ada orang atau gimana kan. Telepon lah nih, dan yang ngangkat itu adalah seorang cewek. Dia ngenalin dirinya dengan nama Sinta. Dalam hati Adi bilang nih, wah ada cewek nih, lumayan nih, ada temen ngobrol kan di malam minggu. Adi pun nanya-nanya lah ke Sinta tuh kan, apa dia kerja di toko itu atau gimana? Sinta jawab kalau dia kerja dan tinggal di toko itu udah sekitar 6 tahun. Jauh sebelum kakaknya Adi kerja di art shop itu. Agak bingung Adi di situ kan. Terus dia nanya lah ke Sinta ini, saya sering loh main ke art shop, tapi kok nggak pernah ketemu sama Mbak Sinta ya? Maaf, saya kan kerjanya di belakang, dan bos melarang saya untuk ke depan. Tugas saya cuma masak dan nyuci. Ngedenger jawaban itu, Adi mulai agak ngerasa tenang, walaupun masih berasa ada yang aneh nih. Adi terus bilang, oke, sampai ketemu nanti ya. Dan si Sinta itu pun ngejawab, iya, kamu pasti ketemu sama saya malam ini. Jangan lupa bawa permen ya. Adi pun ngeiyain di situ. Ya kurang lebih kayak gitu ya inti percakapannya. Abis telepon ditutup, Adi baru keinget nih sama peringatan kakaknya. Kalau mau nelpon, jangan nelpon ke nomor itu, tapi ke HP aja. Tapi Adi pikir, udah amat lah. Singkat cerita, Adi sampai di toko kerajinan itu atau art shop itu sekitar jam 10 malam kurang. Karena sesuai info dari cewek yang namanya Sinta tadi, kakaknya Adi ini, kita sebut aja kakaknya ini namanya Putu ya. Nah si Putu ini ada di toko sekitar jam 10 malam. Dan tiba-tiba HP-nya si Adi bunyi nih. Pas dilihat, ternyata itu kakaknya. Diangkatlah sama dia. Halo dek, kamu nelpon KP saya ya tadi sore. Maaf, saya masih tugas di Celuk. Palingan sekitar jam 11 baru sampai di art shop. Lah, gimana sih? Tadi katanya Mbak Sinta, aku disuruh datang jam 10. Sinta? Siapa Sinta? Oh dek, di art shop itu gak ada pembantu yang namanya Sinta. Dan yang tinggal di art shop itu juga saya sendiri. Bos juga jarang nginep di sana. Oke, kamu tunggu aja di depan ya, di tempat angkringan yang jualan nasi jinggo. Sambil kebingungan tuh, Adi ya nurut aja apa kata-kata kakaknya itu. Sesuai arahan kakaknya, Adi duduk nggak jauh di depan art shop itu sambil mampir ke warung nasi jinggo dan makan. Nah, di sini nggak tahu halusinasi atau apa ya, Adi ini ngelihat
ada cewek masuk ke toko kerajinan itu. Adi langsung mikir dong, siapa itu yang masuk ke art shop? Apa jangan-jangan kakak gue cuma ngibulin gue supaya gue gak bisa kenalan sama Sinta? Adi pun langsung buru-buru ngabisin nasi jinggonya tuh, dan setelah bayar, dia masuk ke toko kerajinan itu. Di toko itu ada sofanya dan Adi nunggu di situ. Pertama, emang nggak ada yang aneh-aneh di situ. Tapi yang jadi pertanyaan, kemana si cewek itu? Oh ya, gue mau kasih sedikit gambaran tentang art shop ini ya. Jadi yang gue tangkep dari si narasumber ini, jadi art shop ini tuh ada di depan rumah gede. Jadi ini rumah gede nih. Nah ini jadi ada beberapa bagian nih. Paling depan itu dijadiin art shopnya, toko kerajinan. Nah sebelah kirinya itu rumah si istrinya bos. Di bagian belakang art shop itu nempel nih sama art shop, itu ada dapur sama ada mes karyawan. Nah di sampingnya mes karyawan itu ada tingkat 2. Itu rumahnya si bos. Pokoknya gitu dah, mudah-mudahan kalian ngerti ya. Suasana malam itu hening, cuma lampu di kamar tamu yang dinyalain. Tapi lampu depan sama lampu rumah itu mati alias gelap. Gak lama Adi duduk di ruang tamu itu, kedengeran nih suara dari belakang art shop itu. Suara orang ngobrol sambil bercanda-bercanda ketawa. Adi langsung mikir dong, ah bener kan? Kakak gue ngebohongin gue nih. Ternyata art shop ini rame, gak kayak yang dia bilang. Akhirnya penasaran lah Adi nih kan, apa jangan-jangan suara itu Sinta? Ya udah, dia pun ngeberaniin diri nih buat ke belakang, ke mes karyawan. Buat ke mes karyawan, Adi ini mesti ngelewatin dapur sama ruang makan yang gelap, dan di situ dia mulai merinding. Dan yang bikin dia heran adalah itu keadaan sepi, nggak ada siapapun. Ditambah itu keadaan mes karyawan berantakan, kayak nggak kerawat. Terus siapa yang ngobrol tadi? Belum selesai bingung di situ, tiba-tiba kedengaran lagi nih suara dari lantai atas. Ada langsung mikir nih, wah ini pasti si bos nih, kebetulan mau minta kopi. Nggak pakai pikir panjang, Adi langsung pergi lagi ke ruang tamu dan nunggu. Tapi ditunggu-tunggu kok nggak ada satupun yang datang. Dan nggak sengaja Adi ngelirik nih ke lantai 2, ke balkonnya si bos. Ini nggak jelasin ya sama si narasumber, tapi menurut gua kayaknya kenapa dia bisa ngelirik ke balkon. Di ruang tamu itu ada dinding kacanya, jadi dia bisa ngelihat ke balkon itu. Nah di balkon itu ada kursi goyang. Yang menarik adalah kursi goyang itu goyang-goyang sendiri, kayak abis atau lagi ada yang dudukin. Mulai merinding lagi di situ. Adi coba buat ucuk-ucuk mata gini kan, mastiin itu kursi goyang sendiri itu halusinasi atau bukan. Dan bener, udah ditegesin, diperhatiin, itu kursi bener-bener goyang sendiri. Belum selesai di situ, tiba-tiba muncul nih sosok cewek pakai pakaian putih masuk ke dapur. Makin kacau lah pikirannya Adi di situ. Karena udah mulai ketakutan, dia mutusin buat keluar dari art shop tuh dan pergi lagi ke warung nasi jinggo tadi. Di warung nasi jinggo itu, Adi mesen kopi. Dan si yang punya warung ini nanya, Mas, berani amat kamu masuk sendirian di art shop itu? Udah kenalan belum? waduh, kenalan? Kenalan sama siapa? Kenalan sama Sinta? Iya, Sinta. Emang Sinta tinggal di sini ya bang? Bukan tinggal sih bang, tepatnya penunggu art shop ini. Bang, jangan nakutin deh. Bukan nakutin, cewek itu juga pernah beli nasi jinggo di sini. Pas dia masuk art shop, uangnya berubah jadi daun mangga. Ngedenger ceritanya si penjual nasi jinggo ini, Adi jadi makin penasaran. Gak lama habis itu, akhirnya kakaknya Adi datang nih dan nyamperin. Mukanya tuh kelihatan cemas banget. Adi diajak masuk lagi nih ke dalam art shop itu. Dan ternyata kakaknya Adi ini ngebawa sebuah minuman keras gitulah, yaitu sebotol arak. Sampai di ruang tamu, kakaknya Adi yang namanya Putu ini langsung nyalain lampu tuh.
Lampu-lampu semua dinyalain. Lampu dapur, lampu mes, sama lampu rumah si bos. Adi cuma ngikutin aja tuh dari belakang. Dan pas lampu mes itu dinyalain, tek. Ternyata makin jelas. Kalau mes itu benar-benar berantakan. Pintu udah lapuk, plafon jebol. Terus si Putu buka nih kamar tidur. Ternyata pintunya itu dikunci. Dan di kamar itu ada telepon. Telepon fixed line. Kalau kalian telepon fixed line ini kayak telepon zaman dulu lah kayak itu yang sebelum ada HP. Yang jadi pertanyaan buat Adi, kalau teleponnya ada di situ dan pintunya itu dikunci, gimana caranya Sinta bisa nelpon? Nggak pakai pikir panjang, Adi langsung nanya ke kakaknya nih. Buat mastiin, buat konfirmasi, apa bener telepon fixed line cuma ada di kamar itu? Atau ada lagi di ruang tamu? Si kakaknya itu bilang, kalau telepon fixed line cuma ada di kamar karyawan itu aja. Dan kamar itu, kalau nggak ada si Putu, emang selalu dikunci. Wah, kan? Siapa sebenarnya sosok Sinta ini? Habis itu mereka pergi ke dapur. Putu bikin air panas nih, rencananya buat nyeduh kopi. Sambil nunggu air mendidih, mereka berdua pergi nih ke ruang tamu. Gak lama, kedengeran suara teko air mendidih. Putu langsung bilang ke adeknya, "Dek, itu airnya udah jadi, tolong seduh kopinya." Dengan penuh rasa deg-degan, pergilah Adi ini ke dapur. Pas nuangin gelas pertama, aman. Pas nuangin gelas kedua, tiba-tiba. Dek, jadi kita ngobrol. Mampus kan? Adi langsung nengok ke sana kemari tuh. Tapi nggak ada siapa-siapa. Sambil gemeteran, dia bawa itu nampan kopi balik ke ruang tamu. Sampai ruang tamu, si Putu nanya, Kamu kenapa, Dek? Kok gemeteran gitu? Jangan-jangan kamu disapa ya? pikir Adi, ini orang kok santai bener ya? Ini udah biasa apa gimana? Selang berapa menit, dateng nih seorang bapak-bapak ke pintu depan art shop. Teriak, "Dek Putu!" Langsung disamperin sama si Putu kan. Dan ternyata bapak-bapak itu adalah tukang gorengan. Jadi sebelumnya si Putu ini emang mesen gorengan. Sebelum balik, si tukang gorengan itu nanya, Siapa itu, Dek Putu? Oh, kenalin, Pak. Ini adik saya. Gede juga nyalinya. Udah, Pak. Jangan ngomong macem-macem. Ntar adik saya malah nggak betah. Abis itu Putu ngambil botol minum dan si Adi diajak nih buat pergi ke rooftop buat ngobrol-ngobrol di atas. Ya nggak pakai mikir yang macem-macem, Adi ikut aja. Buat sampai ke rooftop, Adi mesti ngelewatin lorong dapur dan kamar bos yang gelap. Karena emang waktu itu bosnya lagi nggak ada di tempat ya. Sampai di rooftop, mulailah mereka ngobrol-ngobrol sambil makan gorengan sambil minum. Di situ si Putu nanya, Dek, tadi emang kamu nelpon ke nomor fixed line ya? Ada yang angkat? "Iya kak, karena telepon ke HP nggak diangkat-angkat, makanya saya telepon ke fixed line. Dan yang angkat itu Sinta." Udah, lain kali jangan telepon ke fixed line lagi ya. Karena Sinta itu gak ada. Dia adalah juru masak di art shop ini. Orangnya cantik. "Emang dia meninggal kenapa kak?" Sinta itu gadis lugu. Anaknya tinggi, cantik, putih. Karena saking polosnya, dia kena rayuan si bos sampai akhirnya hamil. Di sana si bos gak mau tanggung jawab dan nyuruh Sinta buat ngegugurin kandungannya. Dan nyuruh dia juga buat berhenti kerja di art shop dengan imbalan uang. Karena malu, akhirnya Sinta ngambil nyawanya sendiri di mes karyawan yang kamu lihat tadi berantakan. Sejak itu, penjualan di art shop ini makin turun. Putu juga cerita lagi kalau udah banyak yang digangguin sama sosok Sinta ini. Sopir-sopir yang nganter tamu suka ditampakin sama dikasih dengar suara-suara lirih dari arah dapur. Bahkan penjual nasi jinggo yang ada di depan art shop yang tadi si Adi makan tuh juga pernah disengin. Duit yang dipakai bayar nasi jinggo itu tahu-tahu berubah jadi daun mangga sesuai sama apa yang diceritain ke Adi waktu itu. Abis ngedengar cerita kakaknya itu, Adi
jadi makin ketakutan. Apalagi mes karyawan sama dapur, itu kelihatan jelas banget dari rooftop. Nggak terasa, gorengan habis nih. Terus Putu nyuruh Adi buat nunggu sebentar di rooftop itu. Katanya dia mau beli kacang sama ya cemilan-cemilan lain lah di depan art shop itu. Disuruh nunggu gitu, ya langsung nolak lah Adi. Tapi di situ kakaknya negesin lagi. Dia bilang, Udah, kamu diam aja di sini. Kakak cuma bentar kok. Toh lampu juga udah pada nyala. Jangan cemen kamu jadi cowok. ya mau nggak mau, Adi cuma bisa nurut aja di situ. Nggak pakai lama, kakaknya Adi turun tangga nih. Adi cuma ngeliatin aja tuh dari rooftop. Si kakaknya itu pergi ke warung depan art shop. Tapi ternyata warung depan art shop itu udah tutup. Terus kakaknya itu masuk lagi ke dalam art shop, ngambil motor, habis itu pergi nggak tahu kemana. 10 menit dari kakaknya pergi nih, Adi masih ngerasa aman-aman aja. Dia santai-santai tuh di rooftop sambil ngedengerin musik. Sambil sesekali ngeliat ke bawah, berharap kakaknya ini cepet-cepet pulang. Lagi enak-enak dengerin musik kan tuh. Dulu tuh masih zamannya pakai CD ya, masih jarang lah pakai MP3 atau Bluetooth. Pakai CD tuh dimasukin ke radio. Nah, pas lagi enak-enak dengerin lagu itu lewat radio, tiba-tiba yang tadinya lagi muter CD, tahu-tahu keganti ke frekuensi radio, nyetel lagu-lagu Bali. Dalam hati Adi bilang, siapa yang ganti ini kan? Nggak pakai pikir panjang, Adi ganti lagi tuh ke musik CD. Cuma nggak lama setelah itu ganti lagi ke frekuensi radio. Bingung lah Adi di situ. Abis itu dari arah mes karyawan kedengeran suara. Kedengeran suara teriak sama kayak suara kerumunan gitu, rame banget. Bertanya-tanya lah Adi kan, siapa di sana? Kok rame banget? Lagi bertanya-tanya kayak gitu, masih di rooftop nih. Tiba-tiba pundak dia ada yang nepok, tak, dan ada suara dari belakang. Beli. Langsung merinding Adi di situ. Dan pas dia nengok ke belakang ini kan, ternyata di situ udah ada cewek, rambutnya panjang, mukanya itu nggak jelas, nunduk gini. Karena saking takutnya, pingsan Adi di situ. Bangun-bangun, Adi di ruang tamu, dan ternyata kakaknya udah balik nih dan nemenin dia di situ. Ditanyalah sama kakaknya, Kamu kenapa pingsan di atas tadi? Kak, saya takut, sumpah, saya mau balik aja ke Tuban. Pokoknya takut, Kak. Udah, kamu paling ke bawah suasana, jadinya halu. Ayo, makan nasi gorengnya. Ya udah, mereka berdua makan tuh nasi goreng. Walaupun sebenarnya Adi ini nggak lapar. Dia itu ketakutan, masih kepikiran sama sosok cewek itu. Jam 1 malam, kakaknya Adi matiin lampu ruang tamu dan nyiapin kasur buat mereka berdua tidur. Adi masih ketakutan di situ, tapi kakaknya ini kelihatan kayak yang santai banget gitu, kayak nggak takut apa-apa. Nggak lama mereka rebahan nih, kakaknya Adi udah tidur pules, sedangkan Adi masih berusaha buat merem. Dia kira teror malam itu udah selesai, tapi dia salah. Pas Adi lagi berusaha buat tidur, itu pintu ruang tamu kebuka sendiri, telepon bunyi sendiri. Adi makin ketakutan di situ. Dia tutup mukanya tuh pakai selimut. Pas lagi kayak gitu tuh, kedengeran suara nih. Dari arah dapur. Nggak cuma itu, kedengeran juga suara orang nangis. Begeter badannya Adi di situ. Kalau lo di posisi Adi gimana? Kalau gue mah cabut. Dia coba bangunin kakaknya tuh. Tapi kakaknya ini gak bangun-bangun, entah pingsan apa tidur ya, gue gak ngerti. Dalam hati Adi bilang nih, aduh, apa gue lagi dikerjain ya sama si Sinta. Belum hilang nih rasa takut gara-gara ngedenger suara langkah tadi. Ada lagi yang lain. Jadi di ruang tamu itu ada lukisan. Lukisan neneknya si bos. Gak tahu ini efek karena Adi udah ketakutan banget atau gimana ya. Jadi lukisan neneknya si bos ini kan nengok kanan ya, gini. Terus tahu-tahu sekarang itu lukisan noleh ke kiri. Dan inget dingin langsung semuanya tuh kan, sampai kaki-kaki tuh.
tutup lagi pakai selimut mukanya. Beberapa saat kemudian, hening tuh. Gak ada suara langkah, gak ada suara aneh-aneh yang lain. Hening. Dia buka nih selimutnya kan, set. Terus dia lihat jam. Ternyata udah jam 2:30 pagi. Dia coba cek tuh ke pintu ruang tamu. Dan ternyata itu pintu udah ditutup. Dan lampu dapur juga udah mati. Terus yang buka pintu tadi sama suara langkah dari dapur itu siapa? Baru di jam 3 pagi lah Adi ini ngerasa ngantuk banget. Sampai akhirnya dia tidur. Besoknya Adi bangun jam 9 pagi. Kakaknya udah bangun dan ngebuatin dia kopi. Ditaruh tuh di atas meja ruang tamu. Adi bangun dari kasur dan dia ngeliat kakaknya lagi nyapu halaman art shop. Hari itu Adi mutusin buat gak kerja dulu. Karena dia ngerasa gak enak badan, demam gitu lah. Di sana Adi minta kakaknya buat gak kemana-mana. Karena dia ngerasa ketakutan walaupun itu siang-siang. Singkat cerita, siang itu gak ada kejadian yang aneh-aneh. Sampai tiba malam nih. Karena kakaknya Adi gak masak, dia rencananya mau pergi lagi nih, beli nasi goreng dan alhasil. Ya, Adi sendirian lagi di toko itu. Pergilah kakaknya nih kan. Tapi sebelum pergi, kakaknya ini bilang, Dek, kakak beli nasi dulu. Kalau kamu takut, duduk aja di balai-balai itu. Di sana kan lampunya nyala. Oke kak. 10 menit ditinggal sama kakaknya. Adi langsung pindah ke balai-balai yang dimaksud sama kakaknya sambil bawa kopi. Baru sebentar nih duduk di balai-balai itu ya. Jadi di pojokan itu kan ada toilet. Nah, pintu toilet itu tiba-tiba kayak ada yang nutup kenceng. Brak! Entahlah itu apa kan, angin atau apa nggak tahu. Adi nggak ngelihat siapa-siapa di toilet itu. Belum selesai di situ. Adi ngeliat lagi nih ke lorong yang tembus ke mes karyawan. Di situ ada sosok perempuan pakai dress putih, persis sama kayak yang nepok pundaknya Adi pas di rooftop itu. Nggak pakai pikir panjang, Adi langsung pergi keluar tuh, nyamperin kakaknya yang lagi ada di depan art shop. Pas sampai di tempat kakaknya beli nasi goreng, Adi ceritalah semuanya tuh. Tapi di situ kakaknya tetap tenang tuh sambil nunggu nasi goreng jadi. Nasi goreng jadi, balik mereka berdua ke art shop. Di situ kakaknya Adi bilang, Dek, kamu udah pernah ngasih oleh-oleh kayak permen atau jajanan ke makhluk itu? belum lah kak. Nih, taruh permen ini di meja dapur. Kali aja, habis itu kamu nggak diganggu-ganggu lagi. Pergilah mereka berdua ke dapur nih buat ngambil piring. Kan mereka mau makan nasi goreng. Sekalian si Adi nyoba buat ngejalanin saran kakaknya tadi. Ngasih oleh-oleh. Dan kalau kalian inget di awal cerita tuh yang pasti telepon. Ingat kan? Sosok Sinta ini minta ke Adi apa? Jangan lupa bawa permen. Ditaruhlah tuh kalau nggak salah waktu itu 3 permen sama 3 biskuit di atas piring kecil. Abis ngambil piring, abis naruh itu oleh-oleh, balik mereka ke ruang tamu buat makan nasi goreng. Di situ perasaannya Adi udah mulai tenang. Abis makan, Putu bilang ke Adi, Dek, gimana kalau kita ngopi di rooftop? Aku tunggu di sana ya. Atau kamu duluan ke rooftop? karena Adi masih trauma sama sosok cewek yang nepok pundaknya itu, akhirnya Adi milih buat bikin kopi dan kakaknya ya nih yang nunggu di rooftop. Keadaan di dapur waktu itu aman-aman aja, tapi buat jaga-jaga Adi nengok nih ke kanan sama kiri, tapi ya nggak ada siapa-siapa. Nggak lama air mendidih, diseduh lah tuh kopi. Kopi jadi, Adi ambil nampan, dibawa tuh kopi ke rooftop. Kalian inget kan rute buat ke rooftop? Ngelewatin lorong dapur, ngelewatin kamar bos, terus ngelewatin kursi goyang. Gak ada rasa curiga apa-apa dan belum ada yang aneh-aneh. Adi jalan tuh ke atas, ngelewatin lorong kamar bos, sampai akhirnya dia ngelewatin kursi goyang itu. Dan lu mau tahu, pas dia lewat, itu kursi goyang sendiri. Dalam hati Adi langsung bilang, buset, apalagi nih? Sampai di rooftop, Adi langsung ngasih kopi itu ke kakaknya. Tapi di sini ada yang aneh sama kakaknya itu. Kok kakaknya ini tiba-tiba cuma diem aja. Diajak ngomong kan, gak ada respon. Dalam hati kok
aneh banget ya tiba-tiba begini. Sampai nggak sengaja Adi ini nyenggol kopi kakaknya terus tumpah. Tapi kakaknya itu tetap nggak bergeming. Akhirnya Adi mutusin buat turun lagi ke dapur buat bikin kopi yang baru. Adi bilang, "Kak, saya buatin lagi ya." Iya. Jalanlah Adi ke dapur nih. Sampai di dapur, pas Adi mau nyalain kompor nih, tiba-tiba dari belakang, duar! Kakaknya ngagetin dari belakang. Si Putu bilang, Dek, kok lama bener bikin kopi? Gara-gara dingin, kakak tunggu kamu di sofa ruang tamu. kalau kakaknya dari tadi udah turun ke ruang tamu, terus yang di rooftop siapa? Akhirnya kopi jadi, si kakaknya ini bingung, kok bikin kopi cuma satu? Ditanyalah, mana kopimu dek? Adi jawab sambil gemeteran kan, di rooftop kak. Makin bingung kakaknya di situ. Dia nanya, lah kamu udah ke rooftop? Akhirnya karena ngerasa kalau Adi ini kayak yang dijahilin banget, Putu pun nyuruh adiknya itu buat pulang aja ke kosannya di Tuban. Malam itu juga. Waktu itu udah jam 10 malam dan Adi ngeyain saran kakaknya itu. Karena dia udah benar-benar ketakutan. Untungnya sosok Sinta ini nggak ngikutin Adi sampai ke kosannya di Tuban. Tapi pas Adi tidur, Sinta ini datang ke mimpinya dia. Jadi di mimpinya itu, Sinta ini datang buat ngucapin terima kasih. Buat permen sama biskuitnya yang dikasih waktu itu. Kalau kalian penasaran sama nasib dari toko kerajinan ini, sekarang itu udah terbengkalai. Dan tanah toko itu sampai sekarang kan mau dijual, tapi belum laku-laku. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalian ada pengalaman juga nggak? Jaga toko, tapi malah dijagain sama yang punya. Puyeng kan lo. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.